Oke, kita akan melanjutkan soal nomor 8, di mana suatu sampel magnesium dengan massa 21,496 direaksikan dengan gas nitrogen untuk membentuk magnesium nitrida. Nah, ketika produknya direaksikan dengan air 2,813 gram gas amonia terbentuk. Nah, yang ditanya adalah hitung massa magnesium oksida dan magnesium nitrida yang terbentuk. Di soal seperti ini, jadi yang pertama kita akan menghitung jumlah mol amonia yang terbentuk. Jumlah mol amonia yang terbentuk. Nah, di sini kan diketahui amonia atau NH3 ini massanya dibagi mR atau massa molarnya. Nah, di soal massa dari amonia itu 2,813 gram, sedangkan untuk massa molarnya dari amonia itu 17,03 gram per mol. Jadi mol dari amonia adalah 0,1652 mol, ya sekitar ini. Nah, yang kedua, teman-teman mencari hubungan antara magnesium nitrida dan amonia. Nah, di soal reaksi magnesium nitrida dengan air itu menghasilkan amonia, di mana Mg3N2 ditambah 6H2O menjadi 3MgOH2 plus 2NH3 seperti keterangan di soal, ya. Lalu dari reaksi ini satu mol magnesium nitrida tadi menghasilkan 2 mol amonia. Yang ini 1 mol magnesium nitrida itu menghasilkan 2 mol amonia. Jadi jumlah mol magnesium nitrida yang terbentuk adalah mol dari amonia kita bagi 2, yaitu 0,1652 tadi dibagi 2 jadi 0,0826 mol. Ini adalah mol dari magnesium nitrida. Selanjutnya, step ketiga, teman-teman harus menghitung massa dari magnesium nitridanya, karena sudah diketahui massa molar dan juga mol dari magnesium nitrida. Jadi kita langsung menghitung massa dari magnesium nitrida, yaitu 0,0826 ini dikali dengan massa molarnya, yaitu 128,97. Jadi kita dapatkan dari magnesium nitridanya itu ada 10,65 gram. Oke, selanjutnya kita bisa menghitung massa magnesium yang bereaksi untuk membentuk magnesium nitrida. Seperti yang diketahui di soal, 3 Mg ditambah N2. Nah, jadinya ini adalah magnesium nitrida. Nah, kita menghitung massa yang Mg ini, ya. Jadi 3 mol Mg diperlukan
diperlukan untuk menghasilkan 1 mol magnesium nitrida. Nah, jadi mol Mg bisa didapatkan dengan 3 dikali mol dari magnesium nitrida sama dengan 3 dikali 0,0826 sama dengan 0,2478 mol. Jadi ini adalah mol dari magnesium. Lalu untuk menghitung massa kita bisa mendapatkan dengan mol yang tadi dikali dengan massa molarnya massa atom relatif dari magnesium. Jadi 0,2478 mol dikali 24,31 gram per mol. Didapatkan massa dari magnesium adalah 6,02 gram. Selanjutnya kita akan menghitung massa magnesium yang tersisa untuk membentuk magnesium oksida, karena yang ditanyakan di soal adalah massa dari magnesium oksida itu sendiri. Jadi massa magnesium awal itu kan yang diketahui di soal 21,496. Nah, lalu massa magnesium itu sendiri 6,02 yang di atas ini. Nah, jadi massa magnesium yang tersisa itu 15,7476 gram. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung massa magnesium oksida yang terbentuk. Perlu diketahui teman-teman, reaksi dari magnesium oksida itu sendiri adalah 2Mg plus O2. Nah, jadinya magnesium oksida kan. Nah, ini 2. Jadi ini adalah reaksi setara ya. Jadi jumlah mol yang tersisa dari magnesium adalah 15,476. Nah, ini dibagi massa atom relatif dari magnesium, jadinya 0,63 sama dengan 0,6367 mol. Ini didapatkan mol dari magnesium yang tersisa. Nah, dari sini kita bisa mengetahui massa magnesium oksida yang terbentuk dengan massa magnesium oksida ini didapatkan dengan mol dari magnesium sendiri dikalikan dengan massa atom relatif massa molar dari magnesium oksida, yaitu 40,31. Jadinya massa dari magnesium oksida itu adalah 25,67 gram. Seperti itu. Jadi kita sudah mendapatkan massa magnesium nitridanya yang terbentuk adalah 10,65 gram, sedangkan massa dari magnesium oksida adalah 25,67. Karena di persamaan itu udah sama perbandingan koefisiennya, jadi tinggal di masukkan aja mol dari magnesium itu ke magnesium oksida. Jadi didapatkan seperti ini. Oke, di soal nomor 9, seperti pertanyaan di atas, apabila suatu sampel berisi 0,14 gram KCN direaksikan dengan HCl 0,1 molar sebanyak 100 ml. Soal yang pertama adalah tentukan senyawa apa yang bertindak sebagai reaksi pembatas. Selanjutnya
hitung massa HCN yang dihasilkan pada reaksi di atas. Nah, di sini kita bisa mulai dengan yang A dulu, untuk menghitung senyawa apa yang bertindak sebagai reaksi pembatas. Nah, yang pertama kita akan menghitung mol dari KCN. Nah, dengan rumusnya massa dibagi massa molar atau MR-nya dari KCN. Massanya diketahui 0,14 gram dibagi massanya dari KCN. Massa molar dari KCN itu 65,12 gram per mol. Jadi didapatkan mol dari KCN itu 0,00215 mol. Sedangkan kita perlu mengetahui mol HCN. Diketahui di soal bahwa volume dari HCl sendiri adalah 100 ml, di mana kita jadikan liter itu setara dengan 0,1 liter. Nah, dengan konsentrasi dari HCl itu sendiri adalah 0,1 molar. Sehingga mol HCN itu dapat diketahui dengan mengalihkan molaritasnya HCl dengan volumenya HCl. Jadi 0,1 dikalikan 0,1 menjadi 0,01 mol. Di sini kita bisa tahu reaksi pembatasnya adalah KCN karena 0,00215 ini lebih kecil atau kurang dari 0,01 dari HCN. Jadi KCN lebih kecil dari HCN sehingga KCN bertindak sebagai reaksi pembatas. Oke, selanjutnya untuk menghitung massa dari HCN, karena kita sudah mendapatkan reaksi pembatas yaitu KCN dengan mol 0,00215 mol, kita bisa mendapatkan massa HCN itu dengan mengaplikasikan dari reaksi pembatas itu sendiri ya. Jadi massa HCN ini bisa didapatkan dengan mol HCN dikalikan massa molar dari HCN. Nah, karena bisa kita lihat di soal KCN itu jika perbandingan koefisien KCN itu memiliki koefisien 1, nah HCN juga 1, jadi sudah sebanding atau pengaplikasian mol dari HCN dan KCN itu sama, jadi molnya itu bisa kita masukkan mol KCN sebagai reaksi pembatas ya, jadi 0,00215 mol dikalikan massa atau massa molar dari HCN yaitu 27,03 gram per mol. Nah, jadi massa HCN yang didapatkan adalah 0,0581 gram. Oke, nomor 10 di bawah ini terdapat beberapa reaksi yang belum lengkap. Kemudian kita disuruh untuk menentukan fasanya dari reaksi tersebut, lalu menentukan persamaan molekul, selanjutnya persamaan ion bersih, dan menentukan apakah reaksi dari di atas itu bereaksi atau tidak. Oke, untuk yang persamaan reaksi yang pertama itu adalah reaksi antara kalsium karbonat dengan asam nitrat. Nah, ini akan menghasilkan kalsium nitrat dengan rumus senyawanya CaNO3 2 kali. Selanjutnya akan menghasilkan air juga dan akan menghasilkan gas karbon dioksida. Untuk fasanya sendiri dari kalsium karbonat itu
dia memiliki fasa solid. Selanjutnya asam nitrat itu aquos. Selanjutnya kalsium nitrat itu berupa aquos juga. H2O ini jelas liquid. Lalu karbon dioksida ini berupa gas. Ini adalah persamaan molekul. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan ionnya dengan memisahkan asam nitrat dan juga kalsium nitrat. Jadi didapatkan persamaan ionnya sendiri adalah CaCO3 dengan fasa solid ditambah 2H+ ditambah dengan fasanya aquos, kemudian 2NO3- dengan fasanya aquos, lalu menjadi kalsium 2+ dengan fasanya aquos juga seperti yang di atas, lalu ditambah 2NO3- dengan fasa aquos. Selanjutnya plus air dan plus CO2 dalam fasa gas. Selanjutnya persamaan ion bersihnya dengan menghilangkan anion dari persamaan ion, jadi CaCO3 dengan fasa solid ditambah 2H+ menjadi kalsium 2+, ini aquos, lalu aquos dan juga air dalam bentuk liquid, lalu karbon dioksida dalam bentuk gas. Nah, lalu apakah reaksi terjadi? Jawabannya adalah iya, karena kalsium karbonat itu bereaksi dengan asam nitrat membentuk kalsium nitrat, membentuk air, dan membentuk gas karbon dioksida. Seperti itu. Selanjutnya reaksi antara besi 2 sulfida dan asam hidrobromat ini menghasilkan besi 2 bromida dan juga hidrogen sulfida atau H2S. Nah, di sini untuk persamaan molekulnya kita bisa menentukan fasanya dari besi 2 sulfida ini berbentuk solid, lalu HBr ini berbentuk aquos, lalu FeBr2 ini juga aquos, hidrogen sulfida itu berupa gas. Di sini kita lihat kurang setara ya, jadi kita bisa menambahkan 2 di asam hidrobromat, sehingga ini adalah persamaan molekulnya. Selanjutnya untuk persamaan ion, di sini kita akan memisahkan asam hidrobromat ini dan juga besi 2 bromida ini dengan persamaan FeS berbentuk solid ditambah 2H+ yang fasanya aquos, lalu ditambah 2Br- fasanya juga aquos, menjadi Fe2+ fasanya aquos, lalu 2Br- fasanya juga aquos, dan H2S berbentuk fasa gas. Ini adalah persamaan ionnya. Kemudian persamaan ion
bersihnya kita bisa menghilangkan anionnya dengan persamaan FeS berbentuk solid ditambah 2H+ yang fasanya aquos, lalu Fe2+ fasanya juga aquos, dan yang terakhir adalah 2H2S fasanya gas. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah reaksi terjadi? Jawabannya adalah iya. Reaksi ini terjadi karena besi 2 sulfida bereaksi dengan asam untuk menghasilkan hidrogen sulfida yang merupakan gas yang berbau busuk. Oke. Reaksi yang ketiga antara kalsium karbonat dengan asam sulfat, di mana ini akan menghasilkan kalsium sulfat dan juga air. Selanjutnya akan menghasilkan juga karbon dioksida. Untuk fasanya sendiri, kalsium karbonat ini berbentuk solid, lalu asam sulfat ini berbentuk aquos, lalu kalsium sulfat ini berbentuk solid, H2O liquid, CO2 ini berbentuk gas. Ini merupakan persamaan molekulnya. Oke, kemudian untuk persamaan ion itu kita bisa memecah asam sulfat dan juga kalsium sulfat. Jadi kalsium karbonat ini yang berbentuk solid ditambah 2H+ yang berbentuk aquos, lalu SO42- berbentuk aquos juga, menjadi kalsium 2+ plus SO42- lalu ditambah H2O dan juga gas CO2. Ini berbentuk gas, liquid, solid, dan solid. Selanjutnya di persamaan ion bersih kita bisa menghilangkan anion, jadi CaCO3 dalam bentuk solid plus 2H+ dalam bentuk aquos, lalu menjadi Ca2+ plus H2O plus CO2 yang berbentuk gas, H2O berbentuk liquid, lalu kalsium 2+ ini berbentuk solid. Nah, apakah reaksi terjadi? Jawabannya adalah iya. Reaksi ini terjadi karena kalsium karbonat bereaksi dengan asam sulfat yang membentuk kalsium sulfat, air, dan karbon dioksida. Oke, selanjutnya reaksi yang keempat adalah reaksi antara kalium hidroksida atau KOH dengan timah 2 klorida atau SnCl2 ini menghasilkan timah 2 hidroksida atau SnOH2 kali dan juga KCl. Nah, jika kita lihat di sini ini belum setara, jadi kita setarakan dengan menambahkan 2 di KOH dan 2 di KCl juga. Lalu untuk fasanya, KOH sendiri itu berbentuk aquos, sedangkan timah 2 klorida ini berbentuk aquos juga. Lalu SnOH2 ini berbentuk solid, lalu KCl ini berbentuk aquos. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan molekulnya. Selanjutnya, untuk persamaan ion, kita bisa memecah SnCl2 ini KOH juga, KCl juga. Di sini seperti 2K+ ini yang
fasanya aquos ditambah 2OH-, fasanya juga aquos, lalu SN2+, fasanya aquos, plus 2Cl-, fasanya juga aquos, menjadi SnOH2 kali dengan solid plus 2K+, fasanya aquos, plus 2Cl-, fasanya juga aquos. Kita sudah mendapatkan persamaan ionnya. Selanjutnya untuk persamaan ion bersih, kita bisa menghilangkan anionnya, yaitu 2K plus SN2 plus dalam fase aquos dan juga aquos menjadi SnOH2 yang berbentuk solid plus 2K plus yang berfasa aquos. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, apakah reaksi terjadi? Jawabannya adalah iya, reaksi ini terjadi karena terbentuknya endapan timbal 2 hidroksida. Oke, di nomor yang 11, tuliskan persamaan molekuler dan persamaan ion bersih untuk reaksi tersebut. Dan yang kedua adalah hitung konsentrasi molar ion Pb2+ jika 4,5 mg natrium sulfat diperlukan untuk mengendapkan seluruh ion Pb2+ menjadi PbSO4. Oke, untuk soal yang ini, yang pertama kita akan mengerjakan persamaan molekuler dan persamaan ion bersih seperti soal yang sebelumnya ya. Nah, di sini reaksi yang terjadi antara ion timbal Pb2+ dengan ion sulfat SO42- itu berasal dari sodium sulfat atau natrium sulfat Na2SO4. Nah, di reaksi ini menghasilkan endapan timbal 2 sulfat atau PbSO4 yang mana tidak larut dalam air. Jadi, untuk persamaan molekulernya itu didapatkan Pb NO3 2 kali, fasanya aquos ya, dan plus natrium sulfat, fasanya juga aquos, lalu menghasilkan PbSO4 solid plus NaNO3. Kita tahu kalau di sini tuh reaksinya belum setara ya, jadi kita akan menambahkan 2 di natrium nitratnya gitu. Selanjutnya ini adalah persamaan molekulernya. Oke, kita lanjut ke persamaan ionnya dulu sebelum kita ke persamaan ion bersih. Nah, di persamaan ion ini kita pisahkan Pb2+ dalam fase aquos ditambah 2 NO3-, fasanya juga aquos, lalu plus 2 Na+, fasanya aquos, dan juga SO4-, fasanya aquos. Ini menghasilkan PbSO4 fasa solid karena solid, jadi tidak dipisahkan, plus 2 Na+, fasanya juga aquos, plus 2 NO3-, fasanya juga aquos. Nah, di sini kita mendapatkan persamaan ion bersih. Sebenarnya sudah diketahui di soal ya, jadi hal yang kita cari itu biasanya kan ada di soal. Nah, yang kita fokuskan itu
yang ada PbSO4-nya. Nah, di sini jadi persamaan ion bersihnya itu kita ambil yang Pb sama SO4 2- ini jadinya PbSO4. Jadi di persamaan ion bersih kita masukkan aja Pb2+, fasanya aquos plus SO4 2- fasanya juga aquos menjadi PbSO4 yang mana fasanya itu solid. Seperti itu. Nah, untuk step yang selanjutnya kita akan yang soal yang B, yang kedua kita akan menghitung konsentrasi dari konsentrasi molar Pb2+. Oke. Jadi yang pertama yang teman-teman harus perhatiin itu kita akan menentukan jumlah mol Na2SO4. Kita akan menentukan jumlah mol Na2SO4 kan. Diketahui massa dari sodium sulfat atau natrium sulfat Na2SO4 ini adalah 0,0045 gram. Yang di soal itu 4,5 mg ya, kita jadikan gram. Lalu massa molarnya dari Na2SO4 ini adalah 142,07 gram per mol. Nah, jadi mol dari jumlah mol dari Na2SO4 ini kita bisa dapat dari massanya dibagi massa molarnya, yang mana 0,0045 dibagi 142,07 kita dapatkan 3,167 dikali 10 pangkat min 5 mol, ya sekitar segini ya. Setelah itu kita akan menggunakan stoikiometri untuk menentukan jumlah mol Pb ya. Jadi kita untuk menentukan jumlah mol dari Pb2+ itu sendiri. Nah, dari persamaan reaksi ion bersih tadi dengan jumlah kita tahu bahwa per 1 mol natrium sulfat itu bereaksi dengan 1 mol Pb2+. Jadi jumlah mol Pb sama dengan jumlah mol Na2SO4, yaitu 3,167 dikali 10 pangkat min 5 mol. Oke, selanjutnya kita akan menghitung konsentrasi molar Pb2+, di mana rumus dari menghitung konsentrasi molar ini adalah mol Pb2+ sendiri dibagi volume larutan yang sudah diketahui di soal tadi, yaitu 3,167 dikali 10 pangkat min 5 dibagi 0,5 liter. Jadi jawabannya adalah 6,334 dikali 10 pangkat min 5 molar. Ini adalah jawaban soal yang opsi B. Oke, di nomor 12, tentukan bilangan oksidasi dari masing-masing unsur penyusun senyawa ion di bawah ini. Jadi yang A itu, yang pertama kita ada ion sulfit atau S2-. Nah, ion sulfit ini memiliki muatan 2-, yang berarti bilangan oksidasinya juga 2-. Jadi bilangan oksidasinya adalah -2. Yang kedua adalah sulfur dioksida atau SO2.
Nah, untuk senyawa netral seperti SO2 ini, kita gunakan aturan bahwa jumlah total bilangan oksidasi dari semua unsur harus sama dengan 0. Nah, jadi biasanya kan oksigen itu bilangan oksidasinya -2. Nah, kalau oksigennya -2 dan O-nya itu ada 2, jadi untuk O2 ini 4. Nah, sama dengan 0. Lalu S-nya ini berarti bilangan oksidasinya adalah 4. Jadi di SO2 itu untuk oksigennya bilangan oksidasinya -2, terus S-nya +4. Selanjutnya yang C ada P4 atau fosfor elemental. Nah, dalam unsur bebas seperti P4 ini, maka bilangan oksidasi P adalah 0. Kecuali kalau dia punya kayak muatan yang di 2 min seperti ini, jadi dia nilainya bilangan oksidasi -2. Tapi kalau nggak ada muatannya berarti sama dengan 0. Selanjutnya yang D ada fosfin atau pH3. Nah, untuk bilangan dalam unsur bebas ini berarti kan pH3 ini sama dengan 0, sedangkan H itu +1. Jadi untuk mengerjakan ini X ditambah 3 sama dengan 0, X sama dengan -3. Jadi di sini biloxnya P itu -3, sedangkan H itu +1. Karena H di sini kan ada 3. Nah, jadi dia +3 gitu. Selanjutnya yang kelima ada ion perklorat atau ClO4-, di mana ion ini itu memiliki total muatan sama dengan -1 kan. Sedangkan karena dia minus di atas ini, lalu O dalam ClO4 ini kan tadi nilainya -2 ya. Jadi yang dicari X -8 sama dengan -1, X sama dengan 7. Jadi bilangan oksidasi dari Cl adalah +7, sedangkan O-nya -2. Oke, selanjutnya yang F ini ada Cl-. Nah, kalau ion klorida ini kan memiliki muatan sama dengan -1 karena muatannya kan ada -1 ini. Nah, sehingga bilangan oksidasi dari klorin itu sendiri itu -1. Cl-nya -1. Oke, selanjutnya ada sulfur heksafluorida atau Fg atau SF6. Perlu diketahui untuk fluorin atau F itu memiliki bilangan oksidasi -1. Sedangkan dalam unsur bebas itu kan sama dengan 0 ya. Jadi X -6 sama dengan 0, X sama dengan 6. Jadi untuk S-nya sama ke selanjutnya yang H ada AU NO3 3 kali atau emas 3 nitrat. Nah, kalau dalam unsur bebas ini kan berarti sama dengan 0. Sedangkan AU itu karena kita bisa ngelihat 3 di belakang ini 3 kali dari NO3, berarti AU ini memiliki muatan +3, sedangkan NO3 itu -1. Nah, jadi kan +3 -1 dikali 3, jadi sama dengan 0 kan. Nah, berarti kita bisa tarik pecahkan untuk NO3 sendiri itu sama dengan -1, di mana O ini bilangan oksidasinya adalah -2. Jadi X -6 sama dengan -1, X sama dengan 5. Jadi N
bilangan oksidasinya plus 5, sedangkan O-nya min 2, lalu AU-nya. Oke, di nomor 13, ketika klorin ditambahkan ke dalam air untuk membunuh bakteri, sebagian klorin berubah menjadi ion mengikuti persamaan berikut. Nah, dari reaksi di atas, tentukan unsur yang mengalami oksidasi dan reduksi, lalu tentukan zat yang bertindak sebagai oksidator dan reduktor. Untuk di soal 13 ini, langkah pertama kita akan menentukan bilangan oksidasi dari persamaan reaksi tersebut ya. Jadi Cl2 yang mana fasanya itu aqueous ditambah H2O dengan fasa liquid menjadi H plus dengan fasa aqueous juga plus Cl- dengan fasa aqueous plus HOCl dalam fasa aqueous juga. Nah, di sini kita akan menentukan bilangan oksidasinya. Kalau dalam surya bebas kan berarti Cl2 ini 0. Kalau ini min 2, ini plus 1. Plus 1. H itu kan selalu plus 1 ya. Nah, kalau kayak ini juga plus 1, lalu Cl min karena ada minnya. Nah, jadi bilangan oksidasinya juga min 1. Lalu di sini min 2 plus 1, kemudian jika sama dengan 0 berarti Cl-nya plus 1 juga gitu. Nah, jadi di sini ada perbedaan di mana Cl2 ini berubah dari 0 ke plus 1, lalu ada Cl2 ini juga mengalami perubahan di HOCl ini. Nah, kemudian kita akan menentukan unsur yang mengalami oksidasi dan reduksi. Oksidasi sendiri itu adalah peningkatan bilangan oksidasi, maka dalam reaksi ini klorin berubah dari 0 dalam Cl2 menjadi plus 1 dalam HOCl. Jadi ini termasuk ke dalam oksidasi. Selanjutnya, reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Nah, klorin juga berubah dari 0 dalam Cl2 menjadi min 1 dalam Cl-, sehingga Cl dalam Cl- itu mengalami reduksi. Nah, selanjutnya untuk penentuan oksidator dan reduktor sendiri, teman-teman harus tahu bahwa oksidator atau pengoksidasi itu adalah zat yang menyebabkan unsur lain teroksidasi dan dirinya mengalami reduksi. Nah, dalam hal ini Cl2 berfungsi sebagai oksidator karena mengalami reduksi menjadi Cl-. Selanjutnya, untuk reduktor atau pereduksi, zat yang menyebabkan unsur lain terreduksi dan dirinya mengalami oksidasi. Itu pengertian dari reduktor atau pereduksi. Dalam hal ini, Cl2 juga bertindak sebagai reduktor karena mengalami oksidasi menjadi HOCl. Oke, di nomor 14, selembar emas dengan berat 10 gram dan suhu 18 Celcius ditaruh di atas selembar besi dengan berat 20 gram dan suhu 55,6 Celcius. Berapakah suhu air kedua logam jika diasumsikan tidak ada panas yang hilang ke lingkungan? Dalam soal ini kita melibatkan prinsip keseimbangan kalor karena tidak ada panas yang hilang ke lingkungan, sehingga panas yang diserap oleh emas sama dengan panas yang dilepaskan oleh besi. Jadi di sini kita bisa menyelesaikan dengan rumus Q sama dengan M dikali C kecil dikali delta T, di mana Q itu adalah panas yang diserap atau dilepaskan dengan satuan joule, sedangkan M kecil itu massa logam, satuannya adalah gram, lalu C kecil itu adalah kalor jenis logam, satuannya J per gram Celcius, delta T itu perubahan suhu, satuannya adalah Celcius.
Selanjutnya kita akan menghitung panas yang diserap emas. Nah, jika diketahui di soal, massa emas itu sendiri adalah 10 gram. Lalu, kalor jenis emas itu adalah 0,129 Joule per gram Celcius. Lalu, suhu akhir atau perubahan suhu di emas itu sendiri adalah TF. TF ini adalah suhu akhir dikurangin suhu awal, dimana suhu awal emas itu adalah 18 Celcius. Nah, jadi panas yang diserap oleh emas itu, jika kita masukkan ke rumus yang di atas, sama dengan massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhunya. Jadi di sini massanya 10 dikali 0,129 dikali TF min 18 Celcius. Nah, jadi kalor emas, panas yang diserap oleh emas itu 1,29 Joule per Celcius dikali TF min 18. Oke, selanjutnya kita akan menghitung panas yang dilepaskan besi. Dan diketahui di sini massa besi itu sendiri adalah 20 gram dengan kalor jenis besi adalah 0,444 Joule per gram Celcius. Nah, perubahan suhu besi ini sedikit berbeda dengan emas, adalah suhu awalnya dikurangi suhu akhir Celcius. Oke, jadi panas yang dilepaskan oleh besi itu kita sambungin di rumusnya sebelumnya. Kita bisa dapat Q dari besi itu sendiri ada 20 dikali 0,444 dikali 55,6 min TF. Jadi 8,88 Joule per Celcius dikali 55,6 min TF. Nah, step yang ketiga adalah kita menggunakan prinsip keseimbangan kalor, di mana panas yang diserap oleh emas sama dengan panas yang diserap oleh besi. Jadi Q emas sama dengan Q besi, di mana kita sesuai dengan hasil yang tadi ya, berarti satu Q emasnya sendiri 1,29 TF min 18,0 sama dengan Q besinya 8,88 kali 55,6 minus TF. Nah, seperti ini. Jadi kita akan menyelesaikan persamaan ini dengan switch ke yang bersangkutan gitu, sama-sama variabelnya TF kita pisahkan. 1,29 TF ini dikurangin 23,22 sama dengan 494,93 minus 8,88 TF. Nah, kita kelompokkan 1,29 TF ditambah 8,88 TF sama dengan 494,93 ditambah 23,22. Selanjutnya jika ditambahkan 10 min 17 TF sama dengan 518,15. Jadi TF sama dengan 518,15 dibagi 10,17
yaitu 50,95 Celcius. Jadi suhu akhir dari kedua logam adalah 50,95 Celcius.